Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanisa Feblian dengan NIM 2205040034. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah hukum internasional dan perkembangannya. Dalam lingkungan kebudayaan India kuno, telah terdapat kaidah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antara kasta-kasta, suku-suku bangsa, dan raja-raja. Ada beberapa teori yang mendasari lahirnya hukum internasional. Yang pertama itu teori alami. Teori ini berpendapat bahwa hukum internasional berasal dari prinsip-prinsip moral dasar yang berlaku di antara negara-negara. Teori ini menekankan adanya nilai-nilai diikuti oleh setiap negara. Yang kedua itu teori positivisme. Teori ini menganggap bahwa sumber hukum internasional terletak pada peraturan-peraturan yang diterima oleh masyarakat internasional. Hukum internasional dipandang sebagai kumpulan aturan yang ditetapkan oleh negara-negara yang saling mengakui keberadaannya. Yang ketiga itu teori liberalisme. Teori ini melihat lahirnya hukum internasional sebagai hasil dari kerjasama antar negara-negara dalam upaya mencapai perdamaian dan kemajuan bersama. Teori ini menekankan peran lembaga-lembaga yang mengatur hubungan antara negara. Bab selanjutnya yaitu hubungan antara internasional dan hubungan internasional dan hubungan nasional. Yang pertama itu aliran dualisme. Berpengaruh di Jerman dan Italia. Menurut paham dualisme ini yang bersumber pada teori bahwa daya ikat hukum internasional bersumber pada kemauan negara. Hukum internasional dan hukum nasional merupakan dua sistem atau perangkat hukum yang terpisah satu dari yang lainnya. Alasan diajukan oleh penganut aliran dualisme bagi pandangan tersebut didasarkan pada alasan formal. Yang kedua itu paham monisme. Dengan primat hukum nasional, paham monisme berpendapat bahwa dalam hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, yang utama adalah hukum internasional. Pandangan ini disebut paham monisme dengan primer internasional. Bab selanjutnya itu subjek hukum. Yang pertama itu negara. Negara adalah subjek hukum internasional dalam arti yang klasik dan telah demikian halnya sejak lahir hukumnya internasional. Yang kedua itu tahta suci atau patincan. Merupakan suatu contoh dari suatu subjek hukum internasional yang telah ada sejak dahulu. Di samping negara ini merupakan peninggalan atau kelanjutan sejarah. Yang ketiga itu Palang Merah. Palang Merah Internasional organisasi sebagai subjek hukum yang terbatas lahir karena sejarah. Yang keempat itu organisasi internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam organisasi Buruh Indonesia atau ILO mempunyai hak dan kewajiban yang ditetapkan oleh konvensi-konvensi. Yang kelima itu orang perorangan atau individu. Dalam arti yang terbatas, orang perorangan sudah agak lama dapat dianggap sebagai subjek hukum internasional dalam perjanjian perdamaian. Yang ketiga itu pemberontak dan pihak dalam sengketa Blitzkrieg. Pemberontak dapat memperoleh kedudukan dan hak sebagai pihak yang bersengketa dalam beberapa keadaan tertentu. Yang selanjutnya itu cara memperoleh wilayah. Dilihat dari praktik negara, ada beberapa cara bagi suatu negara untuk memperluas wilayahnya. Yang pertama itu agresi. Agresi adalah penambahan wilayah disebabkan oleh proses alamiah. Yang kedua itu cesi. Salah satu cara yang banyak digunakan untuk memperoleh tambahan wilayah adalah dengan cesi. Yang ketiga yaitu okupasi. Okupasi menunjukkan adanya penguasaan terhadap suatu wilayah yang tidak berada di bawah kedaulatan. Yang keempat itu preskripsi. Berbeda dengan okupasi, deskripsi adalah pelaksanaan kedaulatan oleh suatu negara secara de facto dan damai untuk kurun waktu tertentu, bukan terhadap terra nullius, melainkan terhadap wilayah yang sebenarnya berada di bawah kedaulatan negara lain. Yang kelima itu aneksasi. Secara paksa, yang penting adalah sejauh mana tindakan demikian dapat dianggap sah dan diakui oleh negara-negara lain serta dapat internasional.
Yang keenam itu perolehan wilayah di negara baru. Penduduk dari suatu wilayah tertentu selama dapat dianggap telah cukup mencapai kedewasaan politik dapat pula dianggap telah memperoleh kedaulatan terhadap wilayah tersebut sambil menunggu terbentuknya negara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.